kita akan mendengarkan manakib perjalanan riwayat hidup daripada Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfurlah Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Kiai Haji Tubagus Abbas, yang akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Ustadz Ahmad Ubaidillah. Kepada beliau kami silakan. Manakib Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak, pendiri pesantren Al-Falak Pagentongan. Kiai Haji Falak dilahirkan pada tahun 1842 Masehi di Sabi, Pandeglang, Banten. Sejak kecil ia mendapatkan pendidikan agama Islam dari orang tuanya. Ayahnya Kiai Haji Tubagus Abbas adalah kiai pemimpin pesantren yang hidup dari hasil bertani dan sangat aktif dalam melakukan kegiatan dakwah dan syiar Islam di daerah Pandeglang dan sekitarnya bersama istri beliau yaitu Hajjah Ratu Quraisyin. Secara garis keturunan baik dari ayah maupun ibu, Kiai Haji Falak, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak tidak saja berasal dari keturunan kiai pesantren, tetapi juga keturunan dari keluarga Kesultanan Banten. Nama Falak yang terus melekat hingga akhir hayatnya merupakan gelar yang diberikan oleh Sayyid Afandi Turki pada saat ia menuntut ilmu di Mekah. Gelar tersebut diberikan atas dasar kekaguman Sayyid Afandi Turki terhadap kecerdasan dan keberhasilan Abah Falak dalam menguasai ilmu hisab dan ilmu falak. Semasa hidupnya, keahlian Abah Falak dalam bidang ilmu hisab dan ilmu falak ini memang diakui banyak orang. Bahkan tokoh agama dan pemerintah di era pemerintahan Presiden Soekarno sering datang ke beliau meminta pendapatnya dalam menentukan hari awal puasa dan hari raya Idul Fitri. Walaupun di kemudian hari Abah Falak juga lebih dikenal sebagai mursyid thariqah. Terkait dengan latar belakang pendidikannya, Abah Falak sejak kecil mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama Islam dari ayahnya di pesantren Sabi hingga usia 15 tahun. Ia adalah santri ayahnya yang dikenal pintar, juga dalam menguasai ilmu bela diri untuk menjaga diri dalam perjalanannya menuntut ilmu. Setelah selesai mempelajari beberapa kitab dalam bidang bahasa, fikih dan akidah dari orang tuanya, Abah Falak kemudian memperdalam ilmu agamanya ke pesantren di Cirebon atas anjuran dari orang tuanya. Pada usia 15 tahun, tepatnya tahun 1857, untuk pertama kalinya Abah Falak berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun lamanya hingga tahun 1878. Beberapa bidang keilmuan yang beliau pelajari dan perdalam hingga ke Timur Tengah antara lain ilmu tafsir Quran dari Syekh Nawawi Banten dan Syekh Mansur Al-Madani, ilmu hadis dari Syed Amin Qutbi, ilmu tasawuf dari Sayyid Abdullah Jawawi, ilmu falak dari Sayyid Afandi Turki, ilmu fikih dari Sayyid Ahmad Habashi, Sayyid Ba'arum, Sayyid Abu Zahid dan Syekh Nawawi Al-Falimbani. Ilmu hikmah dan ilmu tasawuf juga diperoleh dari Syekh Ahmad Jahabanten dan beberapa ulama besar lainnya, antara lain Syekh Ali Jabra Mina, Syekh Abdul Fatah Al-Yamani, Syekh Abdul Raif Al-Yamani, Sayyid Yahya Al-Yamani, Syekh Zaini Dahlan Mekah, dan ulama-ulama besar dari tanah Banten diantaranya Syekh Sohib Kadupinang. Selama berada di Mekah, Abah Falak tinggal bersama Syekh Abdul Karim, ulama besar Indonesia yang merupakan sahabat ayahanda beliau, yakni Abah Abbas. Dari Syekh Abdul Karim, beliau mendapatkan kedalaman ilmu thariqah dan tasawuf. Bahkan oleh Syekh Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar dari tanah Banten yang menetap di Mekah tersebut, Abah Falak kemudian dibaiat hingga mendapat kepercayaan sebagai mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Pada periode mukim pertama tersebut, Abah Falak pernah seangkatan dengan Syekhuna Khalil Bangkalan pada saat menuntut ilmu di Mekah. Pada periode kedua mukim di Mekah dan Madinah sekitar tahun 1892 hingga 1907, Abah Falak kembali memperdalam ilmu agama dan mengajar di salah satu madrasah di Mekah, yaitu Madrasah Saulatiyah. Dan beliau satu periode mukim dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, yang kedua-duanya merupakan golongan pelajar yang jauh lebih muda darinya. Dengan Abah Hashim Asy'ari, bahkan Abah Falak banyak berhubungan, berkomunikasi dan bersilaturahim selama mukim di Mekah. Adapun
teman-teman seangkatan Abah Falak lainnya yang menjadi kiai dan pemimpin pesantren, diantaranya Kiai Haji Muhammad Jasir Banten, Mama Bakri Pleret Purwakarta, Abah Usman Pledang Bogor, Abah Mukhtar Al-Bughori, Kiai Asy'ari Bakom Bogor, Kiai Abdul Kahir, veteran peristiwa Cilegon, Geger Cilegon 1888, Kiai Haji Muhammad Nur Langitan, Syekh Ibrahim Brumbung, dan beberapa ulama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur lainnya. Setelah menyelesaikan studinya di Mekah, Abah Falak kembali ke tanah air pada tahun 1878 dan sempat memimpin pesantren peninggalan ayahnya di Sabi, Pandeglang. Tidak lama kemudian beliau pindah dan memilih Pagentongan sebagai tempat pengabdiannya. Abah Falak kemudian menikah untuk pertama kalinya di daerah Pagentongan Bogor pada tahun 1890. 2 tahun kemudian Abah Falak kembali ke Mekah dan Madinah untuk melanjutkan dan memperdalam ilmunya selama 15 tahun lamanya. Disusul kemudian oleh keluarganya. Pada saat berada di Mekah tersebut, Abah Falak mengajar di Madrasah Saulatiyah Mekah. Periode kedua mukim di Mekah dan Madinah ini berlangsung dari tahun 1892 hingga 1901, lalu kembali ke sana hingga tahun 1907. Menjelang tahun 1907, Abah Falak beserta keluarga kembali ke tanah air, yakni ke Sabi, Pandeglang, dan tidak lama kemudian kembali ke Pagentongan Bogor. Pada tahun tersebut, ia meneruskan kegiatan tablik dan pengajian yang dilanjutkan dengan mendirikan pesantren di Pagentongan yang telah dirintisnya pada tahun 1901. Setelah Perang Dunia Pertama hingga tahun 1924, Abah Falak kembali bermukim di Mekah dan pada periode tersebut ia mulai dikenal oleh para ulama dari segala penjuru Indonesia, terutama dari angkatan yang lebih muda. Sekembalinya dari Mekah, Abah Falak kemudian mengajar di pesantren Pagentongan, serta memberikan ceramah-ceramah pada majelis ta'lim, di samping menerima tamu dan murid yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai kalangan. Semasa hidupnya, Abah Falak secara khusus menyediakan dapur umum yang berada di sekitar rumahnya untuk menjamu serta menghormati para tamu, santri, dan masyarakat. Pada tahun 1927, Abah Falak kembali menunaikan ibadah haji dan terus mukim selama 9 tahun di Mekah, tepatnya di rumahnya yang terletak di Jabal Gubesh dan Syib Ali. Salah satu rumah Abah Falak tersebut bahkan cukup masyhur, terutama di kalangan mukimin Jawa Barat dan Banten di tanah Mekah dengan sebutan Baitul Falak. Selama berada di sana, Abah Falak juga kembali dikunjungi oleh para jemaah haji dari Indonesia, baik untuk belajar tasawuf maupun meminta didoakan olehnya. Setelah waktu yang lama mukim di Mekah, Abah Falak kembali ke Pagentongan pada tahun 1936. Ia kemudian kembali mengajar di pesantren dan banyak melakukan perjalanan dekat antara Pagentongan dan Banten. Kemudian pada masa pemberontakan Partai Komunis tahun 1965, Abah Falak dan keluarganya menjadi sasaran utama yang akan ditangkap oleh PKI karena pandangannya terhadap komunis yang dipandang menurut Abah Falak merusak agama. Namun usaha PKI tersebut tidak berhasil dan Abah Falak dengan dibantu pula oleh Banser dan masyarakat telah turut berperan dalam memulihkan keamanan di Republik Indonesia. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Abah Falak kemudian menunaikan ibadah haji yang terakhir kalinya, yaitu sekitar tahun 1970. Sekembalinya dari Mekah, Abah Falak lebih banyak berdiam diri di Pagentongan. Selain itu, semasa hidupnya, Abah Falak banyak berinteraksi dan sangat dekat hubungannya dengan para ulama dan habaib terkemuka, seperti Habib Luar Batang, Habib Abdullah bin Muhsin Empang. Selain itu, beliau juga memiliki kedekatan pula dengan Syekh Abdul Halim Palembang, Syekh Abdul Manan Palembang, Syekh Abdul Qadir Mandailing, Syekh Ahmad Ambon, Syekh Daud Malaysia, Habib Soleh Tanggul, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Kuitang, Habib Ali Alatos Bungur, Habib Idrus Pekalongan, Habib Umar Alatos bin Nur Muhammad, Habib Abdullah bin Muhsin, dan para kiai serta habaib dari berbagai daerah lainnya. Semasa hidupnya, selain dikenal sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Abah Falak juga diberikan gelar oleh sebagian masyarakat di Indonesia dengan gelar Syekhul Fatihah.
karena pada setiap amalan wiridan yang diberikan kepada seseorang, Abah Falak senantiasa mengingatkan betapa pentingnya membaca suratul Fatihah, mengingat bermaknanya fungsi Al-Fatihah sebagai fondasi kekuatan setiap doa. Bahkan selain gelar Syekhul Fatihah, seorang Habib terkemuka yaitu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang pernah menyatakan dalam sebuah pertemuan para ulama di Jakarta bahwa Abah Falak dikenal sebagai wali Jawa di Mekah dan Madinah. Pengakuan semacam ini disampaikan pula oleh dua ulama besar Indonesia yang lain, yaitu Habib Soleh Tanggul Jawa Timur dan Habib Umar Alatos bin Nur Muhammad, yang menyatakan bahwa Abah Falak adalah seorang waliullah. Dalam perkembangannya, kedudukan Abah Falak sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini menjadikan pesantren Pagentongan sebagai salah satu pusat organisasi tarekat yang sangat berpengaruh di tanah Jawa dan memiliki puluhan ribu pengikut yang menelusuri silsilah kemursidannya kepada Syekh Abdul Karim Banten. Dari bimbingan Abah Falak telah lahir banyak ulama dan kiai pendiri dan pemimpin pesantren yang berperan di tengah-tengah masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Abuya Armin, kiai dari pesantren Cibuntu Pandeglang, yang juga dikenal sebagai tokoh pengembang Thariqah Qadiriyah di Banten. Tuan Guru Zainuddin Lombok, pendiri Nahdlatul Wathon. Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, yang mendapat ijazah aurad dari Abah Falak. Tuan Guru Zaini Goni Martapura Kalimantan Selatan, yang mendapat tongkat estafet melanjutkan kepimpinan tasawuf dari Abah Falak kepada Abah Guru Sekumpul Martapura. Abu Yadul Haq Bogor, Mama Istikhori, Mama Umar Lewiliang, Abu Harun Jasinga, Abu Dimyati Banten, Kiai Haji Tebagus Hasan Basri, dan banyak lagi para ulama yang lain. Dalam konteks pergerakan kebangsaan, berdasarkan catatan sejarah yang diperoleh Abdul Malik pada tahun 1987 dari salah seorang murid Abah Falak, yaitu Abuya Armin. Abuya Armin Banten disebutkan bahwa Abah Falak merupakan salah seorang kiai yang termasuk dalam daftar ulama-ulama yang diawasi dan dikejar-kejar untuk ditangkap oleh Belanda akan keterlibatannya dalam pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 di Cilegon. Aktivitas Abah Falak dalam pergerakan kebangsaan semakin terlihat mantap ketika beliau semakin banyak berinteraksi dengan para tokoh pergerakan nasional dari berbagai kalangan, antara lain Haji Umar Said Cokro Aminoto, Tirto Adi Suryo, Insinyur Soekarno, dan berbagai tokoh pergerakan nasional lainnya. Kemudian pada masa sebelum dan sesudah revolusi fisik 1945 sampai 1949, Abah Falak tercatat sebagai pemimpin dalam bidang kerohanian di dalam Laskar Hizbullah yang pelatihannya berpusat di daerah Cibarusa, dan pemimpin spiritual di Bogor yang senantiasa membangkitkan semangat jihad fi sabilillah melawan penjajah untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia. Pada masa-masa kritis, Abah Falak banyak sekali didatangi oleh banyak masyarakat dari kalangan sipil dan militer untuk meminta keberkahan atas karomah yang diyakini masyarakat dimiliki olehnya. Beberapa kiai terkemuka lainnya yang terlibat sebagai pemimpin spiritual Laskar Hizbullah adalah Mbah Wahab Hasbullah dari Jombang Tambak Beras, Mbah Abdullah Abbas Buntet, dan juga Kiai Haji Zainal Mustafa Singaparna. Di samping melibatkan diri dalam pergerakan melawan Belanda dan mendorong perkembangan organisasi politik nasional, dalam setiap pertemuan kegiatan Thariqah di pesantren Pagentongan hingga berakhirnya masa penjajahan di Nusantara, Abah Falak senantiasa menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan yang membangkitkan semangat kebangsaan kepada para pengikutnya dalam setiap kemungkinan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Meskipun keamanan dirinya selalu dalam ancaman penguasa Belanda, Abah Falak tidak pernah berhenti dalam melakukan usaha menyelamatkan Islam dan syiar Islamnya pada setiap kesempatan. Selain turut mendorong perjuangan politik yang membutuhkan dukungan komunitas muslim di tanah air, Abah Falak juga merupakan salah seorang kiai yang memiliki perhatian besar kepada organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Berkaitan dengan dukungan aktifnya terhadap Nahdlatul Ulama ini tampaknya tidak dapat dilepaskan dari ideologi tradisional, misi sosial dan semangat politik NU untuk turut memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda yang sejalan dengan latar belakang dan semangat politik Abah Falak sebagai tokoh dari kalangan pesantren yang telah melakukan aktivitas perlawanan terhadap Belanda. Namun, mengingat usianya yang sudah sangat tua, kesehatan Abah Falak semakin hari semakin menurun, sehingga beliau jatuh sakit untuk beberapa lama, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki lain, yaitu wafatnya Abah Falak tepat di usianya yang ke-130 tahun pada tanggal 19 Juli 1972 di rumahnya di Pagentongan, Bogor. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.